datang. Dan konsultasi syariah kita seperti biasa di pagi hari ini akan kita bagi 2 sesi. Pertama kita akan mendengarkan tausiah singkat dari beliau dengan pembahasan tematik, dan insyaallah nanti baru kita akan berikan kepada antum wa antunas semuanya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesempatan untuk bertanya kepada beliau, konsultasi permasalahan syar'i. Di kesempatan hari ini Jumat, hari yang ke-10 di bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1442 Hijriah, bertepatan hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, Ana Abu Auni dari kru Radio Hidayah FM terlebih dahulu akan menyapa beliau yang alhamdulillah sudah tersambung bersama kita dari kediaman beliau di pesantren Intan Ilmu di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, langsung saja kita sapa Al-Ustaz guru kita, guru kita Ustaz Ahmad Az-Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh para sahabat Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau juga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga para pemirsa Asil TV serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Ustaz dan kru di sana dan juga kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, kita dengarkan dulu tausiah singkat dengan pembahasan tematik dari beliau, dan insya Allah nanti kita akan buka untuk konsultasi syariahnya. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, langsung saja dari studio kami mengucapkan selamat belajar, selamat menimba ilmu syar'i kepada antum wa tunas semuanya, dan langsung saja kepada Al-Ustaz falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 10 Jumadil Ula 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam program konsultasi syariah bersama Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau dan Asil TV. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para sahabat hidayah, para pemirsa Asil TV, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, sebelum kita masuk kepada program konsultasi syariah, maka saya ingin menyampaikan satu hal yang pada hari ini sangat penting, yaitu hukum mengucapkan selamat atas hari raya agama lain,
bagi seorang muslim. Hukum mengucapkan selamat atas hari raya agama lain bagi seorang muslim, maka hukumnya adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Haram dengan kesepakatan para ulama. Yang menukil kesepakatan ini adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Ahkamu Ahli Dhimmah. Beliau mengatakan, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassati bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat dengan syiar kekufuran yang khusus terhadapnya, maka hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa shaumihim. Seperti mengucapkan selamat pada hari raya dan puasa-puasa khusus mereka. Fayaqul Eidun mubarakun alaik. Dia mengucapkan selamat atas hari rayamu, semoga kamu diberkahi. Au tahna'u bihadzal Eid wa nahwi. Atau kamu merasa gembira dengan hari raya ini atau yang semisalnya. Ini diharamkan. Fahadha in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang ini jika ia selamat, yang mengucapkan seperti ini selamat dari kekufuran, maka tetap saja dia dinyatakan telah melaksanakan hal yang diharamkan. Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Dan orang yang mengucapkan selamat terhadap hari raya agama lain ini sekedudukan dengan orang yang mengucapkan selamat terhadap orang yang sujud terhadap salib. Bal dzalika a'zamu itsman indallah. Bahkan pengucapan selamat itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Wa ashaddu maqtan minat ta'nihah bisyurbil khamr wa qatlin nafs wa irtikabil farjil haram wa nahwihi. Lebih besar murkanya dibandingkan mengucapkan selamat atas minum minuman keras, selamat atas membunuh seseorang, selamat atas berzina dan yang semisalnya. Maksud dari perkataan ini adalah apabila ada orang mengucapkan selamat hari raya terhadap agama lain dan dia seorang muslim, ini dosanya lebih besar dibandingkan kita mengucapkan selamat kepada orang yang minum minuman keras. Selamat ya kamu telah minum minuman keras, selamat ya kamu telah berzina, selamat ya kamu telah mengerjakan pembunuhan terhadap orang. Ini dosa, ya, mengucapkan selamat terhadap dosa-dosa besar, dosa. Lebih besar lagi dosanya mengucapkan selamat kepada orang agama lain dalam hari raya mereka. Wa katsirun mimman la qadra lid-din 'indahu yaqa'u fi dzalik. Dan kebanyakan dari orang yang tidak memiliki kadar di dalam agama atau terhadap agama, menurutnya dia masuk terperosok ke dalam hal tersebut. Wala yadri qubha ma fa'al. Dia tidak menyadari buruknya apa yang ia telah kerjakan. Faman hanna'a abdan bima'siyatin au bid'atin au kufrin faqad ta'arradha limaqtillahi wa sakhatih. Maka siapa saja yang mengucapkan selamat kepada seorang yang bermaksiat, atau seorang yang melakukan perbuatan bid'ah, atau seorang yang melakukan perbuatan kekufuran, maka sungguh dia telah menghadapi murka Allah dan kemarahannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya haramnya mengucapkan selamat pada hari raya agama lain bagi seorang muslim adalah karena
di dalamnya terdapat penetapan atas syiar-syiar kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Di dalamnya berarti terdapat keredaan atas syiar-syiar kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Meskipun dia sendiri tidak ridha akan dirinya, akan kekufuran tersebut. Akan tetapi haram bagi seorang muslim untuk rela, ridha dengan syiar-syiar kekufuran, dengan cara dia mengucapkan selamat atas hari raya agama-agama lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai akan hal itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal ini, Allah tidak ridha kekufuran. Dalam surat Az-Zumar ayat 7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihil kufr. Jika kalian kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan kalian dan Allah tidak rela terhadap hamba-hambanya kekufuran. Ya, surat Az-Zumar ayat 7. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya siapa yang mengucapkan selamat hari raya agama lain dari seorang muslim, maka dia berarti rela dengan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang selain agama Islam tersebut. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala membenci, tidak rela kekufuran dengan segala macam jenisnya. Dan Allah hanya meridhai Islam sebagai agama. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa raditu lakumul Islama dina." Dan aku telah meridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian Allah juga berfirman di dalam ayat surat Ali Imran ayat 85 bahwa Allah tidak rela dengan agama selain agama Islam, syariat selain syariat Islam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka ahibati hafizakumullahu taala, ini sebab yang kedua kenapa diharamkan seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya agama lain dari agama selain Islam. Kemudian ahibati hafizakumullah, sebab yang ketiga, kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, Rasul penutup dan Nabi terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Iqtida'us Siratil Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim, beliau mengatakan musyabahatuhum fi ba'di a'yadihim tujibu sururu qulubihim, yang artinya menyerupai mereka orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, mengkonsekuensikan kegembiraan pada hati-hati orang kafir, bima hum alaihi minal batil, yang mana mereka bergembira atas kebatilan yang mereka lakukan. Jadi orang yang mengucapkan selamat atas hari raya agama lain selain agama Islam, maka
ini menyebabkan gembira orang-orang yang beragama selain agama Islam. Gembira atas kebatilan yang mereka miliki. Ini bahayanya. Ya, warubbama at'amahum dzalika fi intihazil furas wastidlalid du'afa. Dan mungkin saja hal itu menyebabkan mereka untuk mengambil kesempatan dan melemahkan orang-orang yang lemah, menghinakan orang-orang yang lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haram hukumnya dan berdosa seorang muslim yang melakukannya, meskipun dia melakukannya gara-gara tidak enak, tidak nyaman, hanya sebatas mujamalah, hanya sebatas ingin menghargai. Ini tetap diharamkan, ya, tetap diharamkan. Sebab, jadi yang pertama adalah sebabnya kesepakatan para ulama, haram untuk mengucapkan selamat pada hari raya orang selain Islam. Yang kedua, sebabnya adalah Allah tidak meridhai kekufuran. Siapa yang mengucapkan selamat pada hari raya orang kafir, maka berarti menyelisih keridhaan Allah. Yang ketiga, orang yang mengucapkan selamat pada hari raya selain Islam dari seorang muslim, maka berarti dia telah menyerupakan diri dengan orang-orang kafir tersebut. Dan orang yang menyerupakan diri dengan perayaan hari raya agama lain, ini berarti secara tidak langsung mengkonsekuensikan dia memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang kafir atas kebatilan yang mereka lakukan dari sisi akidah terutama. Kemudian yang keempat, dalil yang menunjukkan bahwa haram untuk ikut serta masuk di dalamnya, ya, merayakan bersama-sama hari raya orang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk duduk bersama di tempat yang di dalamnya ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah didustakan. Dan yang meyakini selain keyakinan Islam ini menunjukkan kekufuran keyakinannya, karena mensyirikkan Allah, menghinakan Allah, kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 140, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi." Dan telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Quran, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan selain itu. Innakum idzam mithluhum, sesungguhnya jika kalian melakukan itu, kalian akan sama semisal dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwasanya innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kalian akan seperti mereka, semisal dengan mereka. Fadalla bihadza ala wujub ijtinabi ashabil ma'asi idza dhahara minhum munkar, lianna man lam yajtanibhum faqad radhiya fi'lahum waridha bil kufri kufrun. Ketika Allah berfirman, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan selain kekufuran. Ya, sedangkan orang-orang yang merayakan hari raya di dalam agama selain agama Islam, itu adalah kekufuran yang dibicarakan di dalamnya, kesyirikan terhadap Allah yang dibicarakan di dalamnya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan wajibnya menjauhi pelaku-pelaku maksiat jika nampak dari mereka kemungkaran. Karena barang siapa yang tidak menjauhi mereka, maka berarti ia telah rela dengan perbuatan mereka. Dan kerelaan terhadap kekufuran adalah kekufuran. Kerelaan terhadap kekufuran adalah kekufuran.
Kemudian beliau mengatakan, qala Allahu azza wa jal, innakum idzam mithluhum. Allah berfirman, sesungguhnya kalian semisal dengan mereka. Fa kullu man jalasa fi majlisi ma'siyah wa lam yunkir alaihim yakunu ma'ahum fil wizri sawa. Maka siapa saja yang duduk bersama di majlis dengan orang-orang pelaku maksiat dan agama-agama lain, mereka tidak meyakini seperti keyakinan agama Islam. Mereka melakukan kemaksiatan dengan keyakinan mereka tersebut. Maka lalu ia tidak mengingkari atas kemaksiatan tersebut, maka ia bersama mereka di dalam dosa sama. Wa yanbaghi an yunkira alaihim idza takallamu bil ma'siyah, dan wajib untuk mengingkari atas mereka jika mereka membicarakan sebuah maksiat, wa amilu biha, dan jika mereka melakukan maksiat. Dan maksiat terbesar adalah kesyirikan, kekufuran yang dilakukan oleh agama-agama lain selain agama Islam. Fa in lam yaqdir 'ala an-nakiri 'alaihim fayanbaghi an yaquma anhum hatta la yakunu min ahli hadhil ayah. Jika dia tidak mampu, maka lebih baik dia pergi dari mereka sehingga tidak masuk ke dalam ayat ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang kelima, seorang muslim diwajibkan untuk menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, khaliful musyrikin, selisihilah diri kalian dari orang-orang musyrik. Tidak boleh menyamai mereka, tidak boleh menyamai mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang patut diperhatikan dalam perkara ini adalah kalau seandainya ada orang yang berkata, ini kan bukan permasalahan yang berkaitan dengan agama, ini hanya permasalahan yang berkaitan dengan muamalah, maka kita katakan, jika itu dipahami dengan seperti itu, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai 14 abad yang lalu hidup bersama orang-orang Yahudi, hidup bersama orang-orang Nasrani di kota Madinah, mendakwahi mereka di daerah-daerah mereka. Niscaya Rasulullah SAW akan mengucapkan itu. Sedangkan kita tidak dapati dari mulai 14 abad yang lalu ada satu riwayat pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengucapkan itu di setiap hari raya Yahudi ataupun Nasrani ataupun agama-agama lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apabila ada yang mengatakan bahwasanya ini kan kita ingin membalas balik kebaikan mereka. Mereka ketika hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Maka kita ingin membalas mereka. Maka kita jawab bahwasanya jika mereka memberikan selamat pada hari raya kaum muslimin, maka kita tidak boleh membalas mereka pada hari raya mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik selain agama Islam. Kenapa demikian? Karena hari raya kita kaum muslimin, hari raya yang benar, hari raya yang diridhoi oleh Allah, berbeda dengan hari raya mereka yang penuh dengan kekufuran dan kesyirikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh seorang muslim untuk duduk pergi ke tempat-tempat ibadah mereka pada hari raya mereka. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena inilah yang diwariskan oleh para salafus saleh. Di antaranya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "La ta'allamu ranatatal a'ajim wa la tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim yawma 'idihim fa inna as-sukhta yanzilu 'alaihim." Jangan kalian belajar bahasa-bahasa gaya orang-orang selain bahasa Arab. Dan janganlah kalian masuk
menemui orang-orang musyrik di dalam gereja-gereja mereka pada hari raya mereka. Sesungguhnya burka turun atas mereka. Nah, adapun kalau seandainya sebagian orang menjadi pemimpin, ya, dan dia harus mengayomi seluruh penduduknya yang penduduknya majemuk, heterogen, maka bagaimana? Maka kita katakan kalau seandainya pemimpin tersebut tidak menyepakati perbuatan mereka, tidak meyakini kekufuran pada ucapan-ucapan mereka, maka ya ini menunjukkan bahwa dia masih sebagai seorang muslim meskipun perginya orang tersebut, pemimpin tersebut ke tempat ibadah-ibadah selain Islam, maka ini termasuk daripada dosa besar. Termasuk daripada dosa besar. Nah, itu kira-kira 20 menit saya berbicara tentang hukum dari mengucapkan selamat hari raya orang kafir bagi seorang muslim, dan tidak benar berdalil dengan surat Maryam ayat 34 kalau tidak salah, atau ayat 33, bahwa boleh mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Tidak dibenarkan ini. Kenapa? Karena ayat tersebut tidak membicarakan tentang bolehnya mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan yang dianggap sebagai anak Tuhan. Tetapi ayat tersebut membicarakan tentang perkataan Nabi Isa alaihi salam yang menceritakan keselamatan atas beliau dari Allah saat beliau dilahirkan, saat beliau meninggal, dan saat beliau dibangkitkan dalam keadaan hidup. Bukan berarti ayat yang digunakan untuk mengucapkan selamat kepada kelahiran anak Tuhan yang dianggap sebagai anak Tuhan. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini, dan dengan semangatnya beliau menyampaikan, semoga pendengar serta pemirsa juga semangat di rumah untuk belajar, dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Baik, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ke meja siar kami, dan kita dahulukan dulu untuk pertanyaan yang sesuai dengan tema pembahasan kita, hukum mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Baik, di sini ada pertanyaan datang dari WhatsApp. Bagaimana jika ada dai yang mengucapkan selamat Natal dan dia katakan ini ada beda pendapat? Apakah klaim beda pendapat itu benar? Dari Putra di Cilengsi, Bogor. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya berdasarkan perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa perbedaan pendapat tersebut tidak benar karena telah dinukilkan kesepakatan atasnya, bahwa haram seorang muslim untuk mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang selain Islam, karena beliau sudah menukilkan kesepakatan ulama pada permasalahan ini, dan beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya dianggap itu adalah sebagai sebuah perbedaan pendapat, maka tidak semua yang dibedai pendapat para ulama dianggap sebagai permasalahan yang mu'tabar untuk dibedai pendapat. Tidak semua, laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran, kata para ulama syair. Tidak setiap khilaf di antara para ulama kemudian dianggap sebagai perbedaan pendapat yang mu'tabar, bisa diterima perbedaan pendapat tersebut. Ya, kemudian boleh memilih salah satunya, tidak. Tetapi apabila perbedaan pendapat tersebut bukan perbedaan pendapat yang mu'tabar, maka kita wajib memakai pendapat yang benar dan meninggalkan pendapat yang menyimpang. Jika semua berdalih ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, satu, ulama mana yang berbeda pendapat? Dua, ya,
tidak semua perbedaan pendapat mu'tabar. 3, kemudian apabila perbedaan pendapat itu dianggap sebagai sebuah dalil, maka perkataan para ulama bukan dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Perkataan ulama bukan dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, tetapi dia adalah penghantar kepada dalil. Apabila pendapat ulama tersebut tidak menghantarkan kepada dalil yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka tidak bisa kita jadikan sebagai pendapat yang bisa kita terima. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan cukup jelas untuk penanya, yaitu Putra di Cilengsi, Bogor, dan kita semuanya mudah-mudahan bisa memahaminya. Baik, di sini ada pertanyaan yang kedua, Ustaz, dari SMS atau pesan singkat. Ya, tidak ada nama dan alamatnya. Bagaimana kalau saya hanya memberi hadiah kepada ayah saya yang masih Nasrani? Bukankah ini bentuk berbakti kepada orang tua? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagai anak Anda diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua oleh agama Islam. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada orang tua dengan sebenar-benar bakti. Tetapi bukan bakti adalah ikut merayakan hari raya kekafiran yang diyakini oleh bapak atau orang tua Anda. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz. Semoga anak yang bertanya tadi bisa memahami jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Baik, sudah ada yang bertanya melalui layanan interaktif 08117530.000. Kita akan angkat dulu pertanyaan dari via interaktif. Sudah ada yang tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dari Ibnu Anwar di Kampar. Ibnu Anwar di Kampar, Riau. Silakan Ibnu Anwar. Terima kasih. Ustaz, misalnya Ustaz, pada salat subuh hari Jumat itu kan ada imam membaca surat As-Sajdah. Pertanyaannya, bagaimanakah cara imam itu turun untuk sujud menurut sunnah yang sahih? Apakah membaca Allahu Akbar dahulu atau langsung sujud? Kemudian berdirinya juga membaca Allahu Akbar dahulu atau langsung berdiri dan melanjutkan bacaannya? Itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah apabila seseorang menjadi imam saat sholat subuh pada hari Jumat, lalu dia membaca surat As-Sajdah dan di dalamnya terdapat sujud tilawah, maka apakah dia ketika hendak sujud melakukan sujud tilawah karena membaca ayat yang di dalamnya ada sujud, apakah dia bertakbir atau tidak? Permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan dia tidak membaca takbir tetapi langsung saja, karena ini bukan perpindahan gerakan sholat tetapi sebatas hanya ingin sujud karena membaca sujud tilawah, dan makmumnya nanti mengikutinya, yang di belakangnya langsung mengikutinya, makmum saf kedua mengikutinya, dan terus seperti itu mengikutinya. Ya, ada yang berpendapat demikian. Ya, ada yang berpendapat bahwa setiap gerakan di dalam sholat maka diwajibkan untuk bertakbir. Wallahu alam, ini adalah permasalahan khilafiyah, dan yang berpendapat bahwasanya setiap gerakan diwajibkan untuk bertakbir sebagai tanda dia berpindah
itu adalah pendapat sebagian ulama. Wallahu a'lam. Nah. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibnu Anwar di Kampar bisa memahami dan kita semuanya. Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan dari WhatsApp dulu. Ya, mohon bersabar untuk yang menelpon. Kita sudah ada penanya dari WhatsApp yang bertanya dari hamba Allah di Pekanbaru. Ustaz, saya adalah seorang sopir ojek online, di mana pelanggan saya meminta saya untuk mengantarkan hadiah Natal. Apakah saya cancel atau saya terima orderan ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang ingin berhati-hati mengambil sikap wara', maka dia tidak menerima akan hal tersebut. Lihat di sini saya tidak mengatakan dia haram karena dia sekarang mengantarkan barang, bukan sedang untuk memperingati hari raya orang-orang selain Islam. Tidak, tetapi dia sedang tugasnya mengantarkan barang. Sama seperti seorang polisi muslim diperintahkan oleh pihak yang berwenang untuk menjaga keamanan di gereja saat terjadi atau saat hari raya orang-orang Nasrani, maka hukumnya sama. Dia pada saat itu tugasnya menjaga keamanan, bukan tugasnya ikut merayakan. Tetapi meskipun demikian, lebih baik dia bersikap wara', yaitu menyerahkan tugas tersebut kepada yang sama agamanya, sehingga agama yang sedang merayakan hari raya tersebut bisa berhari raya ya dengan agamanya masing-masing. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dan juga penjelasan dari Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat yang melampaui batas. Baik, di sini kita akan terima kembali 08117530.000. Silakan untuk Anda yang ingin berkonsultasi bersama guru kita, beliau kita Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah. Sudah ada yang tersambung 08117530.000. Silakan untuk yang di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Amin di Bangkinang. Iya, pendengar setia Radio Hidayah FM. Pak Amin di Bangkinang, Riau. Silakan Bapak Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hari-hari perayaan orang itu kebetulan kita bertetangga Ustaz. Adalah beberapa rumah jaraknya. Mereka mengadakan acara-acara khusus di depan rumahnya. Kita pun duduk di depan rumah kita melihat ke sana. Apakah melihat ke sana itu termasuk salah satu di antara yang apakah itu makruh, apakah haram yang tidak dibolehkan begitu? Karena kita memang tetangga sama dia Ustaz. Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tujuannya duduk untuk ikut merayakan, maka haram, tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi jika tujuannya hanya ingin melihat, maka ini lebih baik dia tidak lakukan karena dikhawatirkan akan terseret untuk ikut merayakan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Amin tadi di Bangkinang, Riau. Baik, sudah ada yang tersambung. Untuk penelpon berikutnya kita kembali angkat 08117530.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dari Abdul Razak di Pekanbaru. Bapak Abdul Razak di Pekanbaru. Silakan konsultasi atau pertanyaannya Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Yang mau saya tanyakan, ada satu subuhat dari saya Ustaz, yaitu
perbandingan antara hadis tokoh dengan hadis kesombongan, Ustaz. Maksudnya, apakah orang yang dimaksudkan pada hadis tokoh itu bukan termasuk kesombongan, Ustaz? Nah, itu aja, Ustaz. Terima kasih, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa yang dimaksud dengan hadithul bitaqah? Hadithul bitaqah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan memilih seorang dari umatku dari seluruh makhluk-makhluknya pada hari kiamat. Yunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Dihamparkan atasnya 99 buku catatan amal. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap buku catatan tersebut panjangnya seperti seluas mata memandang, dan jumlahnya ada 99. Satunya saja seluas mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah engkau mengingkari sesuatu atau apapun mengingkari sesuatu dari tulisan-tulisan ini? Adzalamaka katabatil hafizun. Apakah para malaikat yang menulis amal-amalmu menzalimimu atas atau di dalam buku catatan ini? Maka orang tersebut menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Lalu Allah berfirman lagi, afalaka uzrun, apakah engkau mempunyai alasan? Maka orang ini menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku. Lalu Allah berfirman, bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma 'alaikal yaum. Timbang dengan daun timbang di dalam daun timbangan dibandingkan dengan 99 buku catatan yang seluruhnya dosa. Maka kertas tersebut lebih berat dibandingkan 99 buku catatan amal yang seluruhnya dosa. Lalu bagaimana hubungannya dengan hadis tentang kesombongan? Kalau saya tidak keliru, yang dimaksud oleh yang bertanya adalah hadis tentang kesombongan tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau seberat biji sawi. Maka jawabannya tidak ada pertentangan di dalam hadis ini, yaitu bahwa walaupun dia sombong, tetapi ketika dia bertauhid kepada Allah, maka niscaya dia akan berat timbangan tauhidnya. Nah, nanti apakah dia masuk surga atau masuk neraka, itu hak prerogatif Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni akibat tauhidnya tersebut, maka dia masuk surga langsung. Atau Allah ingin menyiksa dia di neraka dahulu, kemudian setelah bersih baru dia dimasukkan ke dalam surga. Intinya orang yang bertauhid tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Bisa langsung masuk surga atau bisa menginap di dalam neraka dalam tanda kutip, kemudian nanti di akhirnya tetap dikeluarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti kesombongan dari orang yang bertauhid, tetapi itulah keutamaan tauhid. Wallahu a'lam. Naam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Dan semoga Bapak Abdul Razak tadi yang bertanya di Pekanbaru bisa memahami penjelasan dari Ustaz. Dan kita kembali ke pertanyaan melalui layanan interaktif. Sudah ada yang tersambung, silakan 08117530.000 atau 40 di belakang 3, silakan. Baik, terputus. Ya, baik, kita akan angkat kembali 08117530.000. Silakan untuk yang di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Hamba Allah Pekanbaru. Hamba Allah di Pekanbaru. Silakan pertanyaan atau konsultasinya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Ustaz. Seandainya kita menunggu umat Nasrani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kalau seandainya pulang dari gereja ke rumah masing-masing masih ringan perkaranya. Berarti tidak ada urusan dengan peribadatan. Ya, tidak ada urusan untuk beribadah kepada selain Allah karena berarti dia keluar dari tempat ibadah agama lain kemudian pulang ke tempat masing-masing. Ini masih ringan urusannya. Yang lebih berat mungkin dari rumah ke tempat ibadah yang di dalam ibadah tersebut mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lebih condong kepada pendapat lebih baik dijauhi, ya. Bahkan bisa-bisa dia diharamkan karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allahu a'lam. Naam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan cukup jelas untuk Bapak hamba Allah, driver ojek online di Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kita akan angkat untuk yang antri di ujung telepon. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Ilham di Patahan. Bapak Ilham di Patahan Riau. Silakan Bapak Ilham. Ini Pak, kita kan hari Jumat disunahkan membaca selawat Nabi. Yang saya tahu di sini dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa ini yang kita baca Ustaz? Atau ada lain Ustaz yang di buku zikir pagi dan sore yang pendek ya Ustaz? Begini Ustaz. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang mana tuh yang benar Ustaz? Apa keduanya boleh Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka di sini saya ingin mendudukkan beberapa permasalahan dulu. Yang pertama adalah dianjurkan untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Ya, dianjurkan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubit wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah wa fihi taqumus sa'ah fa akthirus salata fihi alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Yang artinya sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan Nabi Adam, di dalamnya ditiupkan sangkakala, di dalamnya dibangkitkan manusia dari kuburnya, dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. Maka perbanyaklah bersolawat atasku di dalamnya. Sesungguhnya solawat kalian disampaikan kepadaku. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sangat-sangat dianjurkan untuk bersalawat di hari Jumat. Memperbanyak bersalawat di hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah lafal salawat yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Kaifa nusalli alaik?" bahwasanya bagaimana kami berselawat atas engkau. Padahal para sahabat Nabi radhiyallahu anhu orang Arab, bisa saja mereka membuat lafal-lafal bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat sendiri. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ketika ditanya berdiam sejenak untuk menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beliau memerintahkan setelah mendapatkan wahyu. Maka sholawat yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan lafalnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang paling utama yang kita baca, baik itu di dalam sholat, di luar sholat, hari Jumat, di luar hari Jumat. Tetapi seseorang boleh untuk membaca lafal sholawat dengan lafal-lafal yang sholawat yang baik, ya, yang tidak ada ghulu di dalamnya, yang tidak melampaui batas atau tidak meremehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan seseorang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, maka ini seluruhnya adalah diperbolehkan di luar salat. Adapun di dalam salat maka senantiasa kita berselawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh juga seseorang untuk mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya habiballah, ya. Maka tidak diragukan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya Khalilullah, maka ini diperbolehkan, ya, untuk bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafal apapun diperbolehkan, tetapi yang lebih utama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab-sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan pertanyaan dari Pak Ilham ini mengingatkan kita untuk banyak-banyak bersalawat di hari ini, hari Jumat. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan dari pesan singkat atau SMS. Tidak ada nama dan alamatnya. Baik, kita akan bacakan. Ustaz, saya kan kerja di keluarga non-muslim. Ustaz, saya kan kerja di keluarga non-muslim. Setiap hari raya Natal atau Imlek saya dapat hadiah berupa uang, garis miring, pakaian. Apakah harus diterima atau tidak? Terima kasih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum menerima hadiah orang-orang kafir pada hari raya mereka. Apa hukumnya? Maka asal hukum boleh menerima hadiah dari seorang kafir untuk menarik hati mereka dan untuk memotivasi mereka masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang kafir seperti hadiah dari Raja Muqawqis dan yang lainnya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang musyrik, ya, dari orang-orang musyrik. Bahkan gara-gara ini sebelumnya atas takdir Allah, beliau menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi, sebuah daging yang sudah diberikan racun, kemudian termakan sedikit oleh beliau dan akhirnya dengan sebab itu beliau dengan takdir Allah meninggal dunia. Intinya boleh, asal hukumnya menerima hadiah dari orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh juga menerima hadiah dari orang kafir atau orang musyrik untuk tujuan menarik hati mereka, memotivasi mereka dalam agama Islam, terutama apabila itu adalah kerabat ataupun tetangga, sebagaimana Umar bin kebalikannya, mohon maaf saya. Boleh seseorang muslim memberi hadiah kepada orang kafir atau orang musyrik, memberi hadiah kepada orang kafir atau orang musyrik untuk menarik hati mereka ke dalam agama Islam, memotivasi mereka masuk dalam agama Islam, terutama kerabat ataupun tetangga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan hadiah kepada saudara laki-lakinya yang musyrik di kota Mekah berupa pakaian, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diperbolehkan untuk
memberikan hadiah kepada orang kafir pada hari raya mereka karena meyakini hari raya mereka ataupun karena ingin bersimpati pada hari raya mereka. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat penetapan atas hari raya mereka. Adapun menerima hadiah, kalau tadi kan memberi hadiah di hari raya mereka, nggak boleh. Kalau menerima hadiah dari orang kafir pada hari raya mereka, maka tidak mengapa dan tidak dianggap sebagai keikutsertaan dan penetapan atas perayaan hari raya mereka. Akan tetapi ini termasuk daripada kebaikan dan juga maksud untuk menarik hati mereka, memotivasi mereka dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi dan tidak mengeluarkan kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari tanah kelahirannya. Tetapi ingat, ini adalah bentuk kebaikan, bukan bentuk kecintaan, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah, sesungguhnya kami ada tetangga atau ada Taib. Ahibati hafizakumullah taala. Jadi adapun apabila itu makanan dari orang-orang kafir dalam hari raya mereka, maka apabila itu sembelihan untuk hari rayanya tidak boleh dimakan, tetapi apabila makanan-makanan yang memang umum maka boleh dimakan. Wallahu a'lam. Naam. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Ustaz pertanyaan dari hamba Allah tadi yang bertanya melalui layanan SMS atau pesan singkat. Baik, kalau semua terhamba dimanapun Anda berada, ya kita lanjutkan untuk pertanyaan melalui layanan interaktif atau ya video. Silakan, sudah ada yang tersambung di La ilaha illallah. Apabila ada seseorang yang meminjamkan uang antara peminjam A yang meminjamkan B, terus yang si A ini memberikan sebagai balas jasanya atau sisa hasilnya dari usaha bisnis setiap bulan kepada si B. Apakah uang yang diterima si B ini termasuk riba, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ulama mempunyai kaidah kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang, pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Apabila yang meminjam uang dan yang meminjami uang, penghutang dan yang berhutang bersepakat bahwa nanti jika mengembalikan hutangnya membayar lebih daripada hutang yang berhutang, maka ini riba. Ini riba meskipun ridha dengan ridha. Ya, karena itu diharamkan dalam agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Apabila tidak ada kesepakatan bahwa yang berhutang ketika dia berhutang dan kemudian ingin melunasi hutangnya, dia sudah bertekad, nanti kalau saya melunasi saya akan membayar lebih sebagai terima kasih. Nah, inisiatif dari diri sendiri ingin berbuat baik kepada orang yang menghutangi karena telah menolongnya, maka ini tidak mengapa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi ahsanuhum qada'an, sebaik-baik manusia
adalah yang paling baik ketika melunasi hutang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang, kemudian beliau bayar dengan yang lebih baik daripada hutang yang beliau lakukan kepada orang yang menghutanginya. Nah, ini kira-kira Mas Auni, Abu Auni sudah cukup insyaallah taala kita pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada sahabat Hidayah, Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau, dan juga para pemirsa Asil TV hafizakumullahu jami'an. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita, buya kita, Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah ta'ala, yang sudah menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah yang terakhir dan sudah beliau tutup. Dan kita doakan juga semoga beliau diberikan kesempatan, kesehatan dan kemudahan untuk bersua kembali bersama kita konsultasi syariah setiap hari Jumat pagi bersama beliau di Radio FM dan juga di Asil TV atau juga channel radio dan TV lainnya yang mengikutinya. Barakallahu fikum kepada pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada. Dan untuk yang belum berkesempatan bertanya langsung kepada beliau atau belum bisa kita bacakan pertanyaannya kepada beliau, kami ucapkan mohon maaf, jangan berkecil hati. Allah